Oke, salam sukses ya buat teman-teman semua. Video kali ini saya akan coba bahas terkait fatwa MUI untuk cryptocurrency dan bagaimana nih nasib kita sebagai trader dan investor kripto yang muslim ya kan. Nah, sebelum kita lakukan pembahasan, kita juga harus pahami dulu bahwa kripto itu masa depan dunia internet ya kan. Kenapa MUI saat ini mengharamkan kripto? Nanti kita coba bahas. Tapi teman-teman paham bahwa kripto itu adalah masa depan internet. Teman-teman juga sudah mendengar bahwa ada dunia internet yang dinamakan dengan metaverse. Metaverse itu apa? Metaverse itu adalah dunia baru di internet, yang dunia virtual yang teman-teman bisa masuk ke sana tanpa harus berada di sana secara aktual. Jadi teman-teman bisa berada saat ini di sini, tapi teman-teman bisa menjelajah di dunia virtual itu seperti itu. Ya, dan pembayaran di metaverse itu nantinya full menggunakan kripto seperti itu ya. Jadi saat ini yang sudah berkembang ada Mana, kemudian Sandbox, itu di Central Lane itu Mana itu di sana sudah mulai ada yang beli tanah, mulai membangun sesuatu di sana, sudah menggunakan dunia metaverse, dan di sana pembayaran yang menggunakan kripto. Jadi saat ini kripto itu memang akan nantinya digunakan sebagai pembayaran di internet dan kemudian juga pembayaran di dunia metaverse. Oke, kemudian kita coba sekarang bahas terkait fatwa MUI, kenapa MUI mengharamkan kripto. Ya, di Indonesia seperti itu. Kita akan coba bahas, tapi sebelum itu silahkan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Buat teman-teman yang memang belum subscribe. Oke, terima kasih ya. Kita coba masuk ke pembahasan kripto, kenapa kripto haram. Oke, tapi sebelum itu, tapi teman-teman ya, kita harus paham dulu fungsi dari cryptocurrency. Jadi sebelum kita cari tahu terkait kripto itu kenapa diharamkan, kita harus tahu dulu fungsi cryptocurrency. Ya, kemudian kita masuk nih ke pembahasan nih. Cryptocurrency itu berfungsi sebagai apa sih? Cryptocurrency itu berfungsi sebagai berfungsi sebagai aset digital yang diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, cryptocurrency juga digunakan sebagai aset digital untuk investasi. Dan yang ketiga, cryptocurrency itu digunakan sebagai alat pembayaran. Dan yang ini nih yang jadi masalah. Saat ini alat pembayaran di Indonesia tidak bisa menggunakan cryptocurrency. Dan ini menjadi salah satu poin yang diharamkan oleh MUI. Kita coba bahas detailnya terkait fatwa MUI itu sendiri, kenapa mengharamkan kripto. Oke, yang pertama, kenapa MUI mengharamkan kripto? Karena penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang di Indonesia itu hukumnya haram karena mengandung gharar, darar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Fatwa MUI yang pertama ini ya. Jadi fatwa MUI ini menegaskan bahwa MUI itu mengharamkan kripto karena mata uang di Indonesia satu-satunya hanya menggunakan mata uang rupiah. Kita nggak bisa beli mobil menggunakan Bitcoin di Indonesia, kita nggak bisa jajan cilok di Indonesia menggunakan Shiba gitu kan, atau kita nggak bisa beli furnitur kita menggunakan Matic. Saat ini belum bisa, dan ini yang menjadi hal yang diharamkan oleh MUI, fatwa MUI yang pertama. Oke, kita lanjut bahas fatwa MUI yang kedua. Yang kedua itu cryptocurrency digunakan sebagai komoditi aset digital. Ini tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, darar, qimar, dan tidak memenuhi syarat syariah secara syar'i. Nah, jadi pertama itu syaratnya itu harus ada wujudnya, memiliki nilai, kemudian juga tidak diketahui jumlahnya secara pasti di sini ya, dan hak miliknya, dan bisa diserahkan ke pembeli. Dan yang ini ada di kripto ya, market ini ada di kripto, dan ini haram. Menurut saya juga ini haram karena apa? Lebih ke arah perjudian. Seperti ini. Fatwa MUI ini menurut saya ini ditujukan untuk perdagangan kontrak di cryptocurrency tanpa aset dan tidak ada nilai wujudnya. Perdagangan kontrak ini ngarah ke judi dan banyak merugikan orang lain. Banyak orang yang kehilangan uang di sini karena mereka masuk ke market ini. Orang-orang baru masuk ke market ini dikira itu trading, padahal itu judi. Ya, kenapa saya bilang judi? Ketika teman-teman kalah, teman-teman nggak punya nilai asetnya.
Jadi uang teman-teman pure habis gitu kan. Tapi kalau misalnya di cryptocurrency yang menurut kami halal itu, di situ ketika teman-teman harganya turun sama seperti teman-teman beli saham, beli emas. Jadi harganya turun ikut turun, harganya naik teman-teman juga ikut naik. Seperti itu ya. Dan perdagangan kontrak di cryptocurrency ini teman-teman harus tahu. Yang pertama itu market future. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum ngerti bahwa di crypto itu ada judinya, ini saya kasih tahu bahwa Binance Futures ya kan, bukan Binance-nya itu exchanger, tapi dia menyediakan market future. Kemudian juga Huobi Futures. Banyak sekali market exchanger di luar sana yang memberikan fasilitas future ini sendiri ya. Jadi memberikan fasilitas leverage untuk mengangkat nilai teman-teman seperti itu. Jadi ketika nilai aset teman-teman yang diperjualbelikan, padahal teman-teman di situ dihutangin dan lain-lain, kalau teman-teman rugi juga teman-teman bakal rugi lebih dalam. Dengan jumlah aset sedikit teman-teman bisa habis uangnya, seperti itu ya. Jadi ini adalah market future dan harus dihindari karena market future ini lebih ke perjudian ya. Jadi semua yang ada di future itu teman-teman nggak ada asetnya, yang diperjualbelikan itu uang di sana, uang digital yang diperjualbelikan, dan ini haram. Oke, yang kedua itu market option, salah satunya binomo. Tapi bukan hanya binomo ya, banyak market option lainnya juga yang melakukan perdagangan sama, itu semua haram karena lebih ke arah perjudian, nebak-nebakan. Jadi kalau teman-teman nebak naik, teman-teman dapat cuannya. Tapi kalau teman-teman nebak turun, teman-teman juga dapat cuannya. Tapi kalau teman-teman salah tebak, teman-teman bakal kehilangan uangnya. Seperti itu ya. Itu market option. Oke, itu fatwa MUI yang kedua. Jadi kita harus paham dulu nih. Kita tadi udah bahas fatwa MUI yang pertama terkait penggunaan uang sebagai mata uang, kripto sebagai mata uang di Indonesia itu haram. Yang kedua, kripto yang nggak punya asetnya, nggak punya nilai seperti perdagangan kontrak di futures ini, di option itu, ini haram juga. Dan yang ketiga, nah, cryptocurrency sebagai aset atau komoditi yang memenuhi syarat sebagai memiliki underlying aset ya, itu hukumnya jelas dan manfaatnya jelas, itu hukumnya syah diperjualbelikan. Dan ini saya bahas bahwa fatwa MUI ini ditujukan untuk perdagangan komoditi aset di market spot. Jadi ketika teman-teman masuk ke market spot, seperti yang saya bilang sebelumnya, teman-teman itu beli satu aset, underlying asetnya ada di situ. Underlying asetnya itu berupa aset digital. Jadi teman-teman pegang asetnya. Ya, saat ini teman-teman beli hari ini, dan kalau teman-teman nyampe ke 2030 pun itu masih akan ada asetnya. Nanti tergantung nilainya, nilai valuasi dari koin atau token yang teman-teman beli itu naik atau turun. Itu yang harus dilihat nanti. Jadi bukan di sini kita punya asetnya ya kan. Ketika kita jual beli di crypto market itu jual beli asetnya ada. Mungkin teman-teman beli Bitcoin hari ini 500 juta atau 800 juta seharga Bitcoin seperti sekarang. Nanti dijual di tahun 2025 harga marketnya mungkin udah sekitar lebih dari 2M ya, teman-teman cuan di situ gitu kan. Itu asetnya ada, wujudnya jelas sebagai aset digital dan saat ini diperjualbelikan juga sebagai aset tersebut gitu kan. Nah, itu ya. Jadi di fatwa yang ketiga itu mau bilang bahwa kripto itu halal ya kan. Nah, sistem jual belinya ini sama seperti saham tadi saya bilang, naik turun, kemudian emas juga naik turun, seperti itu ya. Nah, dan satu lagi nih poin pentingnya, di kripto itu ada loh token MUI ya kan, dari NU ya kan, yang sesuai dengan ketentuan MUI. Nah, yang buat tokennya NU, nama tokennya apa? Itu adalah koin arah ya kan. Nah, token resmi nih dari NU. Token ini dibuat sesuai dengan ketentuan dari MUI. Kalau misalnya memang kripto haram, nggak mungkin NU mengeluarkan mata uang kripto ini. Mata uang kripto itu yang namanya arah, seperti itu ya. Jadi mata uang digital, NU udah paham, udah sadar bahwa kripto itu masa depan. Jadi dia juga buat kripto dengan yang sesuai dengan ketentuan dari MUI itu sendiri ya. Oke, jadi mulai sekarang kita
jangan gagal paham bahwa nggak semua kripto itu haram. Kripto yang sesuai dengan ketentuan MUI kita bisa perjualbelikan di sana. Ya, oke ya, seperti salah satunya contohnya koin ARAH ini. Jangan pernah masuk ke market future dan market option. Itu menurut saya kalau teman-teman menghindari haramnya kripto. Dan mulai sekarang jangan gagal paham ya. Maksud dari MUI mengharamkan kripto itu apa? Jadi tujuannya sih supaya kita belajar, kita nggak asal masuk ke sana dan kita nggak masuk ke perdagangan kontrak itu yang bisa merugikan banyak orang dan lebih teman-teman ke arah judi. Seperti itu. Jadi ini menurut saya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mau belajar terkait kripto, belajarlah masuk ke market spot, jangan masuk ke market future karena itu lebih ke arah perjudian dan saya setuju dengan MUI bahwa itu adalah haram. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa bikin teman-teman paham juga terkait cryptocurrency ini. Ini semua hanya pendapat saya pribadi. Saya coba menerjemahkan terkait penggunaan dan fatwa dari MUI itu sendiri. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam cuan.